Bapak, ini kita tahu ada anggaran yang sangat besar ya untuk MBG, makan bergizi gratis. Ya, sebesar 335 triliun. Ya, luar biasa besar. Nah, sementara kita tahu tadinya tahun ini itu 71 triliun, lalu ditingkatkan 100 jadi 171, tapi kita juga tahu penyerapannya masih sangat rendah sekali. Nah, kalau seandainya 335 triliun ini tidak tergunakan, kan mubazir. Ya, tentu ini akan mengakibatkan anggaran yang sudah teralokasi tidak bisa diserap oleh sektor-sektor lain yang sebenarnya juga bisa lebih produktif. Nah, Pak Anggito, ya, berdasarkan regresi yang ada dan lain sebagainya, ini apa yang harus dilakukan? Ya, terima kasih Pak CT. Jadi memang MBG ini kan bisa dikatakan program prioritas Astagita. Salah satu yang merupakan program yang diciptakan oleh beliau sendiri dan beliau ingin ini menjadi ikonnya ya, karena ini di samping untuk melakukan perlindungan masyarakat, menciptakan generasi yang akan datang, juga aspek ekonominya kan juga cukup luas. Nah, target yang kita canangkan kan 80 juta ya Pak ya untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil. Nah, sekarang tadi saya mendengar yang disampaikan oleh Presiden 20 juta. Jadi tracknya memang akseleratif Pak, akseleratif ya. Jadi ya tentu kita harapkan dengan adanya perubahan bisnis prosesnya di mana SPBG itu ataupun pengelola dari dapur-dapur dan pengelola dari catering di sana itu bisa dijadikan sebagai pengelola anggaran ya, langsung melakukan pencairan anggaran dan masalah-masalah logistik lain bisa diperbaiki, dipercepat. Mudah-mudahan kita bisa mencapai angka 80 juta. Itu sebagai basis Pak CT ya. Kalau 80 juta itu bisa kita capai, tahun depan kita bisa melakukan akseleratif dan program untuk menaikkan 2 kali lipat ya, dengan cakupan yang lebih luas. Dan diharapkan ini bisa tercapai dan kita kan sudah belajar dari tahun sekarang ya, mudah-mudahan semua infrastruktur sudah dipersiapkan sehingga tahun depan kita bisa mencapai dengan jumlah anggaran yang cukup signifikan tadi. Dari Pak Misbakun? MBG ini Pak, kuncinya adalah persiapan SPBG-nya. Kalau SPBG-nya itu bisa direalisasikan di target di 22.000, saya yakin yang namanya anggaran berapapun akan terserap. Karena kuncinya di SPBG. Sekarang SPBG tadi disampaikan Bapak Presiden sekitar 5.800, itu sudah sekitar 20 juta penerima manfaat. 5.800 itu kan sekitar hampir 40% dari 22.000. Artinya apa? Kalau mereka itu ditingkatkan dan sesuai dengan target, ini akan bisa. Nah, sekarang realisasi itu bisa diwujudkan apa tidak? Kalau realisasi ini bisa diwujudkan, saya meyakin ekspansi belanjanya juga akan terwujud. Guliran ekonominya, multiplier efek ekonominya di tingkat masyarakat itu juga akan terbentuk. Karena ini akan membentuk sebuah ekosistem ekonomi baru di masyarakat. Siapa supplier telurnya, siapa supplier berasnya, siapa supplier sayur mayurnya, daging, ayam, daging sapi dan sebagainya. Nah, ini nanti akan terbentuk dalam satu SPBG ada sekitar 2.000 menu, dan di sana kan nanti akan berapa daerah yang akan dilayani, dan ini kan ekosistem ini kan daerah ini hidup sini dan itu akan membentuk ekosistem sendiri. Lah, kalau ini misalnya bisa berjalan, kalau kita bicara multiplier effect 171 itu kalau bisa terbelanjakan semua, saya yakin dorongan pumpingnya kepada pertumbuhan itu, karena ini consumption, itu akan tinggi. Dan ini kalau bisa dia realisasikan, udah ikon Pak Prabowo sebagai presiden yang mempelopori sejak kampanye makan bergizi gratis untuk sebagai pemutus mata rantai kekurangan gizi bagi generasi emas kita, saya yakin ini mempunyai dampak yang luar biasa. Dampak politik, dampak sosial, dan dampak ekonominya luar biasa. Itu kalau menurut saya. Oke. Pak Doni, Danantara kan punya jaringan yang luar biasa. Gimana caranya bisa bantu MBG? Jadi bahwa memang Pak, di dalam tadi pertanyaan Bapak bahwa apakah ini akan bisa tercapai atau tidak, kami cukup optimis karena memang Danantara hari ini tuh masuk ke dalam
pembiayaan kepada ekosistemnya, Pak, untuk mempercepat enabler daripada distribusi makanan bergizi gratis ini. Konsep yang kita bawa tentu saja bahwa ini kan jelas secara bisnis, repayment-nya jelas karena ada budget yang disediakan oleh pemerintah untuk kepada penyedia daripada makanan ini. Karena itu kami membuat produk mulai dari pembiayaan kepada dapurnya, kemudian juga kepada ekosistemnya. Tadi suppliernya melalui KUR kita biayai. Dengan demikian kita harapkan ini akan semakin cepat realisasi daripada distribusi makanan ini. Jadi Danantara juga terlibat sangat aktif, Pak, di dalam proses ini, dan kita harapkan ini kan baru beberapa bulan ini tahap trial bagi pemerintah, tetapi tahun depan tentu kita sudah sampai pada titik di mana bisnis model yang paling pas untuk kita implementasikan seperti apa. Tetapi kami di Danantara sudah mempersiapkan produk, baik itu pembiayaan kepada dapurnya maupun pembiayaan kepada supplier-suppliernya. Karena ini kan bisnis yang sebetulnya captive. Ya, supply chain-nya ya, kan. supply chain yang akan kita biayai gitu. Kurang lebih begitu, Pak. Oke. Pertanyaan terakhir. Tadi Pak Prabowo sangat luar biasa menyampaikan bahwa punya cita-cita, punya keinginan. APBN, RAPBN yang disampaikan pada tahun 2027 dan 2028 atau 2028 itu tidak ada lagi defisit. Ya, pertanyaannya apakah mungkin? Saya percaya mungkin, tapi tentu harus ada caranya. Ya. Ya, nah mungkin kita mulai dari BUMN dulu, ya, dari Danantara. Gimana cara BUMN bisa merealisasi keinginan Pak Prabowo? Yang pertama bahwa kita melihat, Pak, yang pertama tentu pembenahan daripada BUMN kita. Pembenahan dari BUMN kita ini tentu akan berdampak kepada net income perusahaan dan ini akan memberikan kontribusi pajak yang signifikan pertumbuhannya. Karena tentu kita memahami bahwa selama ini dengan adanya Danantara, fiskal kita juga berkurang karena dividennya sekarang kita kelola, Pak. Nah, kita harapkan dengan pengelolaan BUMN di satu sisi, ini akan meningkatkan net income kita. Kita harapkan ini akan growth setiap tahun itu kurang lebih sekitar 20-30%. Ini tentu pajaknya, indirectnya, baik itu tax maupun PNBP yang kita berikan kepada pemerintah, ini akan menambah fiskal kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di sisi investasi, Pak. Investasi ini kalau kita tadi melihat bahwa jumlah investasi yang akan dilakukan oleh Danantara, ini juga tentu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan negara, baik itu secara direct maupun secara indirect. Inilah yang tadi kita bilang, kita sampaikan bahwa Presiden berharap Danantara bisa memberikan kontribusi at least 50 miliar dolar ke depannya. Kami cukup optimis, tetapi ini tentu bukan dalam bentuk direct dividend karena dengan konsep sekarang, Pak, kita tidak dividen lagi. Tetapi indirect dalam bentuk pajak yang kita berikan kepada pemerintah maupun juga employment yang kita berikan kepada pemerintah. Ini yang kita harapkan nanti mampu untuk kita tidak defisit lagi ke depannya. Ini kontribusi yang diharapkan oleh pemerintah, oleh Presiden kepada Danantara ke depannya. Oke. Pak Gito, dari segi penerimaan negara tentu. Ya. Jadi kan defisit kita sekarang 2,48, Pak. Jadi untuk mencapai defisit 0 itu kan minimal menambah 2,48. 2,8 kalau dihitung dalam nominal sekitar 350 triliun 1%, dikalikan 2 sekitar 700 ditambah dengan 0,5. Yes, ya. Kurang lebih 1.000 triliun lah. Jadi saya kira tadi kita sudah mendengarkan komitmen Presiden, ya kita harus upayakan semaksimal mungkin, Pak. Dari sisi optimalisasi penerimaan negara, saya sudah sampaikan 3 hal yang kita lakukan sekarang. Satu, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkatkan penerimaan negara, Pak. Ya, minimal 1 lawan 1. Kalau dia tumbuh 5%, ya penerimaan negara juga tumbuh 5%. Yang kedua itu adalah transaksi-transaksi digital dan beberapa big data kita, itu baik itu Cortex, Simbara, Ceisa untuk Bea Cukai, Simbara untuk PNBP. Itu yang kedua, Pak. Banyak sekarang transaksi-transaksi yang dulunya manual dilakukan secara digital baik dalam negeri maupun luar. Yang ketiga adalah yang kita akan lakukan dan merupakan komitmen Presiden adalah mengenai penerimaan negara dari sumber daya alam, baik itu pajak maupun PNBP. Nah, peluangnya masih banyak, baik dari sisi pengawasan maupun penegakan hukum. Jadi saya percaya bahwa kita punya peluang untuk bisa meningkatkan pajak dan PNBP dari sumber daya alam, Pak. Jadi 3 komponen itu mudah-mudahan bisa meningkatkan tax ratio kita. Tapi seberapa nanti kita akan bicarakan dengan DPR juga nih, Pak, karena konsekuensinya juga tidak kecil. Demikian, Pak. Pak Misbakun? Pilihannya 2, Pak, kalau di sini. Uang itu sebenarnya ada, mau diambil di government side atau private sector side. Kalau kita ambil semua di government side, private sector side, itu akan kekeringan. Bagaimana ngisi liquidity di sini? Nah, itu. Nah, teorinya kalau kita mau sekarang
volume APBN kita 3.786,5. Kalau tidak ada pumping dan sebagainya, kita akuilah itu sebenarnya. Kalau mau dinaikin nanti 2027 naik lagi sekitar 200 triliun, itu sudah masuk ke zona 4.000 triliun. Kemudian kalau 2028 naik lagi 4.200 triliun. Artinya apa? Berarti kita trajektorinya, slope-nya itu lompat, Pak. Ketika slope lompat itu kan sebuah irrational policy. Ada nggak kemudian ada langkah-langkah yang luar biasa? Extraordinary policy harusnya. Nah, extraordinary policy-nya untuk irrational policy-nya apa? Itu. Pertama, kita berada dalam sebuah zona, tax ratio kita itu di 10%, Pak. Bahkan kalau kita pure tax, itu masih 8. Pure DJP. Iya, 8. Kalau kita mau naikin ke sana, itu di kisaran 12%. Naikin 4% dalam waktu 3 tahun. 3 tahun, is rasional enggak? Itu. Harusnya kalau gitu ada extraordinary dong. Nah, kalau Bapak Presiden memerintahkan, ya kita semuanya itu harus menelan ini semua. Nggak ada kata lain. Semua harus melakukan semua extra effort, semua daya, upaya, pikiran, tenaga, sumber daya yang kita miliki harus kita lakukan. Untuk melakukan apa? Ya, Presiden lah yang mempunyai program, kita semua pembantunya, politik ini bagaimana memberikan daya dukung itu supaya bisa terwujud. Lah, kegotong royongan, kebersamaan, dan segala effort ini harus kita jalankan. Jangan sampai kemudian karena kita ingin mengkolek di government side, akhirnya Pak CT nggak punya uang, swastanya nggak punya uang. Ya, bagaimana ini? Itu. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, ya di acara diskusi kita pada hari ini itu sebenarnya memperlihatkan bahwa RAPBN dan nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini sebenarnya hanya menentukan arah. Karena kita tahu porsi APBN terhadap dukungan dari pertumbuhan ekonomi itu relatif kecil. Ya, dunia usaha harus menjadi core-nya. Apakah itu usaha swasta, usaha asing, atau danantara, ini harus berjalan seiring sejalan. Nah, untuk itu diperlukan yang namanya orkestrasi yang baik, di mana akan terjadi sebuah environment atau lingkungan yang baik untuk tumbuh dan berkembang.